Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi bersama saya di channel Oprek Mafiki. Kali ini kita akan belajar tentang elastisitas bagian pertama. Kita akan belajar tentang tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Pada bagian kedua nanti kita akan belajar tentang hukum Hooke, kemudian rangkaian pegas, serta pada bagian ketiga kita akan belajar tentang energi potensial pegas. Baik adik-adik, kita mulai bagian pertama. Perhatikan, ini adalah suatu kawat logam. Luas penampangnya A. Kemudian panjangnya L0. Kawat logam ini kemudian ditarik ke arah kanan dengan gaya F. Maka pada kawat logam ini terjadi tegangan kawat yang kita rumuskan. Tegangan sama dengan F per A. Jadi tegangan adalah gaya dibagi dengan luas penampang kawat. F adalah gaya, satuannya Newton. Kemudian A adalah luas penampang kawat, satuannya meter kuadrat. Sehingga satuan tegangan adalah Newton per meter kuadrat. Untuk luas penampang kawat ini, penampang kawat berbentuk lingkaran, sehingga luas penampang kawat bisa kita rumuskan A sama dengan pi R kuadrat. Kalau diketahuinya jari-jari kawat. Bisa juga sama dengan 1/4 pi D kuadrat kalau diketahuinya diameter kawat. Kita lanjutkan, perhatikan kembali ke gambar. Karena kawat ditarik oleh gaya F, maka panjangnya bertambah. Kalau kita gambarkan, panjang kawat sekarang adalah sepanjang L yang ini. Jadi di sini terjadi pertambahan panjang sebanyak delta L. Di mana delta L ini adalah panjang yang sekarang dikurangi panjang awal. Nah, rumus besaran yang kedua yaitu regangan. Regangan sama dengan pertambahan panjang atau delta L per panjang semula atau L0. Jadi di sini delta L adalah pertambahan panjang, satuannya meter. Kemudian L0 adalah panjang awal, satuannya meter juga. Sehingga satuan dari regangan adalah meter per meter. Meternya bisa kita coret sehingga regangan tidak memiliki satuan. Besaran ketiga yang kita pelajari adalah modulus elastisitas. Modulus elastisitas lambangnya adalah E. Dirumuskan sebagai perbandingan tegangan dengan regangan. Jadi E sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Satuan dari modulus elastisitas mengikuti satuan dari tegangan. Karena di sini regangan tidak memiliki satuan. Jadi satuan dari modulus elastisitas adalah Newton per meter kuadrat. Jadi ada 3 rumus yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Pertama, tegangan adalah F per A, di mana F adalah gaya dan A adalah luas penampang kawat. Kemudian kedua, regangan adalah delta L per L0, di mana delta L adalah pertambahan panjang kawat dan L0 adalah panjang awal kawat. Kemudian yang ketiga, modulus elastisitas atau E sama dengan tegangan
dibagi dengan regangan. Ini rumus ketiga. Baik adik-adik, kita akan mempraktikkan rumus-rumus ini dalam soal-soal berikut ini. Kita mulai dengan soal pertama. Kawat logam panjangnya 80 cm dan luas penampang 4 cm. Jadi di sini panjang awal atau L0 sama dengan 80 cm. Kemudian luas penampang atau A sama dengan 4 cm kuadrat. 4 cm kuadrat ini perlu kita ubah ke dalam meter kuadrat, sehingga ini sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kita lanjut ke soal. Ujung yang satu diikat pada atap dan ujung yang lain ditarik dengan gaya 50 Newton sehingga panjangnya menjadi 82 cm. Jadi kawat ditarik dengan gaya F sebesar 50 Newton sehingga panjangnya menjadi 82 cm. Jadi L sama dengan 82 cm. Kita diminta untuk mencari berapa tegangan kawat, berapa regangan kawat, dan berapa modulus elastisitas. Kita jawab di sini. Pertama adalah tegangan. Tegangan sama dengan F per A. Kita masukkan angkanya. F adalah 50 Newton. Masuk di sini 50 Newton. Kemudian A adalah 4 dikali 10 min 4 meter kuadrat. Jadi 50 Newton per 4 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. 50 per 4 adalah 12,5. Kemudian 10 min 4 naik menjadi positif. Sehingga ini sama dengan 12,5 dikali 10 pangkat 4. Atau sama dengan 1,25 dikali 10 pangkat 5, satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Kemudian B adalah regangan. Regangan rumusnya adalah delta L per L0. Di sini diketahui bahwa delta L adalah 80 cm, kemudian L adalah 82 cm, sehingga delta L sama dengan 82 minus 80 atau sama dengan 2 cm. Sehingga regangan sama dengan delta L per L0 sama dengan, kita masukkan delta L adalah 2 cm, kemudian L0 adalah 80 cm. Cm bisa kita coret-coret, hilang. Kemudian 2 per 80 sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat min 2. Jadi hasil regangan adalah 2,5 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian yang C, kita akan mencari modulus elastisitas atau E. Yang C, modulus elastisitas atau E sama dengan tegangan per regangan. Kita masukkan angkanya. Tegangan adalah 1,25 dikali 10 pangkat 5. Kita masukkan di sini. 1,25 dikali 10 pangkat 5 per regangan adalah 2,5 dikali 10 pangkat min 2. Kita masukkan di sini. 2,5 dikali 10 pangkat min 2. Untuk mempermudah perhitungan, bagian atas ini bisa kita ubah menjadi 12,5 dikali 10 pangkat 4. Bagian bawah tetap 2,5 dikali 10 pangkat min 2. Perhatikan bahwa 12,5 per 25 adalah 5. Sehingga ini sama dengan 5. Kemudian 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 naik ke atas menjadi positif. Jadi ditambah. Maka 5 dikali 10 pangkat 6. Satuan dari modulus elastisitas adalah Newton per meter kuadrat. Sehingga nilai dari modulus elastisitas adalah 5 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Ini hasilnya.
Baik adik-adik, kita lanjut ke soal 2. Besarnya tegangan yang dilakukan pada sebuah batang adalah 2 dikali 10⁻6 Newton per meter kuadrat. Jadi di sini diketahui tegangan sama dengan 2 dikali 10⁻6 Newton per meter kuadrat. Kita lanjut soalnya. Jika panjang batang adalah 4 meter dan modulus elastisitasnya adalah 2,5 dikali 10⁻8 Newton per meter kuadrat, maka pertambahan panjang batang adalah, jadi di sini L0-nya sama dengan 4 meter, L0 sama dengan 4 meter, kemudian modulus elastisitasnya adalah 2,5 dikali 10⁻8, atau E sama dengan 2,5 dikali 10⁻8 Newton per meter kuadrat. Kita diminta untuk mencari berapa pertambahan panjang batang, atau delta L sama dengan berapa. Ini yang akan kita cari. Kita jawab di sini. Jawab. Untuk menjawab soal ini kita gunakan rumus dari modulus elastisitas atau E. E sama dengan tegangan per regangan. Tegangan nilainya sudah ada, yaitu 2 kali 10⁻6 yang ini. Kemudian regangan rumusnya adalah regangan sama dengan delta L per L0. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus, maka ini sama dengan tegangan per delta L per L0. Tinggal kita masukkan angkanya. Nilai E adalah 2,5 dikali 10⁻8. Kita masukkan di sini. 2,5 dikali 10⁻8 sama dengan, kita masukkan nilai tegangan, nilainya adalah 2 dikali 10⁻6. Jadi sama dengan 2 dikali 10⁻6 per delta L per L0. L0-nya adalah 4 meter. Kita masukkan di sini delta L per 4. Kita pindah-pindah angkanya, delta L per 4 pindah ke kiri menjadi naik. Kemudian 2,5 kali 10⁻8 pindah ke kanan menjadi turun. Sehingga delta L per 4 sama dengan 2 dikali 10⁻6 per 2,5 dikali 10⁻8. Untuk mempermudah perhitungan, perhatikan angka 2 per 2,5 ini masing-masing kita kalikan dengan angka 10, sehingga ini sama dengan 20 per 25. Sementara 10⁻6 per 10⁻8 adalah 10 pangkat min 2. Jadi delta L per 4 sama dengan 20 per 25 ini masing-masing kita bagi 5. 20 bagi 5 adalah 4. Per 25 bagi 5 adalah 5. Dikali 10 pangkat min 2. Atau sama dengan 4 per 5 adalah 0,8. 10 pangkat min 2 meter. Kita pindahkan 4 ke kanan sehingga delta L sama dengan 0,8 dikali 10 pangkat min 2 dikali 4 sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat min 2 meter. Nilai ini kita jadikan cm sama dengan 3,2 cm. Inilah hasil akhir kita. Sehingga kalau kita lihat pilihannya, maka jawabannya adalah yang C. Ini dia. Kita lanjut ke soal 3. Ada 2 kawat sejenis. Kawat pertama diberi beban 75 Newton dan kawat kedua diberi beban 50 Newton. Jadi di sini F1 sama dengan 75 Newton dan F2 sama dengan 50 Newton. Kita lanjut soalnya. Jika diameter kawat pertama 2 kali diameter kawat kedua, maka rasio antara regangan kawat pertama dan regangan kawat kedua adalah, jadi di sini
Diameter kawat pertama atau D1 sama dengan 2 kali diameter kawat kedua. Jadi D1 sama dengan 2D2. Kita diminta untuk mencari rasio antara regangan kawat pertama dan regangan kawat kedua, atau regangan 1 dibanding regangan 2 ini sama dengan berapa? Untuk menjawab soal ini kita gunakan rumus modulus elastisitas. Karena dua kawat ini sejenis, maka modulus elastisitasnya sama. Jadi E1 sama dengan E2. Modulus elastisitas adalah tegangan per regangan, sehingga tegangan 1 per regangan 1 akan sama dengan tegangan 2 per regangan 2. Nah, karena kita diminta untuk mencari perbandingan regangan, maka di sini tegangan kita gabung dengan tegangan, regangan kita gabung dengan regangan. Maka di sini regangan kita gabungkan, sehingga regangan 1 naik ke atas, tegangan 2 turun ke bawah. Sehingga rumus ini bisa kita ubah. Regangan 1 per regangan 2. Perhatikan regangan 1 ini naik ke atas ya. Kemudian tegangan 2 turun ke bawah sehingga menjadi sama dengan tegangan 1 per tegangan 2. Maaf, ini tegangan 2. Kita tahu bahwa tegangan adalah F per A, sehingga ini sama dengan F1 per A1 per F2 per A2. Kalau kita membagi pecahan, maka kita kalikan kebalikannya, sehingga ini sama dengan F1 per A1 dikalikan F2 per A2 dibalik ya, jadi A2 per F2. Ini F kita gabungkan dengan F, A dengan A, sehingga sama dengan F1 per F2 dikali A2 per A1. Karena yang diketahui adalah diameter yang ini, maka rumus ini kita ubah sama dengan F1 per F2, A2 per A1 kalau kita ubah menjadi perbandingan diameter adalah D2 per D1 kuadrat. Ini rumus akhir yang kita peroleh, tinggal kita masukkan angkanya. Maka sama dengan F1 adalah 75, masuk 75, per F2 adalah 50, masuk 50, dikalikan D2 tetap, per D1 adalah 2D2 kuadrat. Perhatikan D2 bisa kita coret, sehingga tinggal setengah kuadrat atau seperempat. 75 per 50 kita bagi 2 semua menjadi 3 per 2. Sehingga ini sama dengan 3 per 2. Kemudian setengah kuadrat adalah seperempat. 3 per 2 kali seperempat sama dengan 3 per 8. Inilah hasil akhir kita. Sehingga kalau kita lihat pilihannya, maka jawabannya adalah yang C. Ini dia. Demikian adik-adik pertemuan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.